Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu wajib terikat dengan syariat Allah, sehingga tidak boleh ada sedetik pun dari kehidupan kita yang lepas dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Karena itu dalam kesempatan khutbah ini khatib berwasiat baik kepada diri khatib juga kepada jamaah sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama banyak orang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Takwa yang mengantarkan kita pada keimanan yang makin hari makin bertambah. Takwa yang mengantarkan kita yang makin hari dekat kepada Allah dan tidak memiliki ketakutan apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah teladan kita yang memberikan contoh sebaik-baik contoh tentang bagaimana bertakwa kepada Allah, baik dalam dimensi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan bagaimana bertakwa dalam konteks mengelola negara. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjadi Nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga dikaruniai kekuasaan untuk mengelola apa yang diamanahkan berupa amanah umat ini yang diatur dengan syariah yang diturunkan melalui wahyu Allah. Itulah sebab dari kepemimpinan yang diberikan kepada Nabi saat beliau hijrah dan menetap di Madinah, lalu mengelola daulah Madinah, daulah Islam yang pertama kaum muslimin dengan syariah Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 24 April 2025 yang lalu, tepatnya pada saat perseteruan antara Zionis laknatullah melawan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kemudian ada intervensi pertolongan dari saudara kita yang ada di Yaman. Saat itu sejumlah militer Yaman memblokade seluruh kapal-kapal, baik bantuan ekonomi maupun apalagi bantuan perang yang akan berlabuh ke pelabuhan Israel, dengan ancaman menenggelamkannya sepanjang Israel tidak segera menghentikan kezaliman terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ada statement yang menarik dari Perdana Menteri Zionis saat itu, yakni Benjamin Netanyahu. Dia katakan pada media, dia menyatakan demikian: kami tidak akan pernah mentolerir kekhilafahan dalam bentuk apapun sepanjang pantai Mediterania. Jadi kalau kita merujuk pantai Mediterania, berarti dia tidak akan mentolerir adanya kekhilafahan dimanapun, baik itu yang ada di Asia, Eropa dan juga Afrika. Karena Laut Mediterania ini meliputi 3 benua ini. Artinya ada ketakutan yang luar biasa
dari pimpinan Zionis laknatullah ini terhadap entitas yang disebut dengan khilafah. Karena dalam sejarahnya tidak pernah terbentuk entitas negara Zionis laknatullah di bumi yang diberkahi, yakni Al-Quds, di bumi Palestina, sepanjang kaum muslimin masih memiliki negaranya, yakni sepanjang kaum muslimin memiliki kekhilafahan Islam. Namun begitu kekhilafahan Islam yang terakhir di Turki diruntuhkan oleh antek Yahudi, antek Inggris Mustafa Kemal laknatullah, maka sejak saat itulah gerakan Zionis itu memiliki dukungan publik, politik dan internasional hingga akhirnya mereka mampu mendirikan sebuah entitas negara Israel di bumi Palestina. Dan sejak saat itulah kaum muslimin saudara kita di Palestina menderita hingga saat ini. Ketika masih ada kekhilafahan Islam, Sultan Abdul Hamid II, ketika Theodor Herzl meminta bagian tanah dengan kompensasi akan membayar hutang-hutang kekhilafahan Turki Utsmani yang saat itu di Eropa dikenal dengan gelar the sick man, atau orang yang sakit, karena kekhilafahan saat itu sudah luar biasa parah. Ada hantaman luar negeri, tekanan hutang, disintegrasi di internal, pemboikotan, juga bugot-bugot, sejumlah pemberontakan, pemisahan-pemisahan. Tapi apa yang dilakukan oleh khalifah terakhir kaum muslimin Sultan Abdul Hamid ketika itu, beliau katakan demikian: aku lebih menyukai pedang ini menusuk jantungku hingga aku mati ketimbang aku membiarkan tanah Palestina kuserahkan kepada kalian. Tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin. Dia dibebaskan dengan darah dan air mata. Maka sepanjang aku dan kekhilafahan ini masih ada, maka tidak akan aku biarkan tanah Palestina dikuasai siapapun, kecuali jika kelak khilafah ini tiada, maka engkau bisa mengambil tanah itu tanpa membayar harganya. Dan itu terbukti ketika kekhilafahan sudah diruntuhkan pada 1924 Masehi, berdirilah entitas Israel dengan dukungan Inggris, dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949. Maksud khatib adalah menariknya demikian. Jika Benjamin Netanyahu dan sebelumnya juga Tony Blair, juga beberapa petinggi negara-negara kafir laknatullah sangat membenci, bahkan khawatir tentang kedatangan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, tapi anehnya kenapa kita di kalangan kaum muslim justru banyak yang kemudian memframing negatif, seolah-olah khilafah itu bukan bagian dari kita, seolah-olah khilafah itu penjahat. Bahkan ada yang menyatakan khilafah hari ini takut, khawatir dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan. Kita justru membenci sesuatu yang dulu melindungi dan menyelamatkan kita karena ketidakpahaman, dan karena orang-orang kafir dan munafik selalu melancarkan propaganda buruk terhadap ajaran Islam yang agung ini, yang dulu pemimpinnya adalah Khalifah Abu Bakar, yang dulu khalifahnya adalah Umar bin Al-Khattab, yang dulu khalifahnya adalah Utsman bin Affan, yang dulu khalifahnya adalah Ali karamallahu wajhah. Hari ini seolah-olah khilafah itu menjadi sesuatu yang menakutkan, bahkan untuk diperbincangkan pun. Maka dalam kesempatan ini khatib ingin menjelaskan kembali apa sih itu khilafah dan apa urgensinya khilafah itu bagi umat Islam, dan kenapa orang-orang kafir itu begitu takut dengan apa yang disebut dengan khilafah. Sebelum masuk kepada pembahasan hukum dan seterusnya, kita perlu memahami ta'rif atau definisi atau manat apa sih itu khilafah. Khilafah didefinisikan atau ta'rifnya adalah ri'asah ammah li jami'il muslimina li iqamati syariah wa hamlud dakwah islamiyah ilal alam. Jadi yang namanya khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Khilafah itu apa? Negara. Khilafah itu seperti apa? Seperti yang dipimpin oleh Abu Bakar. Khilafah itu dakwahnya seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, yang saat pertama kali Khalifah Umar lah yang membebaskan Al-Quds, sehingga itu menjadi bagian tanah Kharajiyah
yang tanah Kharojiyah itu selamanya akan menjadi wakaf bagi seluruh kaum muslimin. Jadi keliru kalau hari ini kita menganggap tanggung jawab terhadap bumi Palestina hanya tanggung jawab Hamas atau saudara-saudara kita di Palestina. Tidak. Karena tanah Palestina adalah tanah Kharojiyah, tanah di mana orang yang memilikinya harus membayar khoros untuk jaminan keamanan. Tanah yang itu menjadi wakaf seluruh kaum muslimin, sehingga kewajiban untuk melindungi tanah Palestina Al-Quds juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Lalu khilafah itu seperti apa sih begitu? Kok dikaitkan dengan penerapan syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam? Karena di dalam Islam itu selain ada khitabut taklif, ada khitabut fardhi. Selain ada al-ahkam al-khamsah, bagaimana hukum itu wajib, sunnah, makruh, haram, juga ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kaifiyah. Ada syarat, batal, mani, rusuh, dan seterusnya. Dan penerapan syariah secara menyeluruh atau yang dikenal dengan syariah khafah, thoriqohnya, tata caranya itu tidak diterapkan dengan demokrasi, tidak diterapkan dengan sistem republik, tidak diterapkan dengan sistem kerajaan, tidak diterapkan dengan sistem monarki, baik monarki absolut ataupun monarki konstitusional. Tidak juga diterapkan dengan sistem federasi atau konfederasi. Tetapi para sahabat terdahulu telah mencontohkan, mewariskan kepada kita bahwa penerapan syariah itu dengan institusi resmi khas, yakni khilafah. Tata cara pemilihan pemimpinnya pun tidak melalui pemilu, tetapi dengan pembaiatan. Abu Bakar menjadi khalifah karena dibaiat, Umar menjadi khalifah karena dibaiat, Utsman menjadi khalifah karena dibaiat, dan seluruh khalifah-khalifah yang eksis selama 13 abad itu menjadi seorang khalifah sah dan syar'i ketika mereka mendapatkan baiat dari seluruh kaum muslimin, yang substansi redaksi dari baiat itu adalah akad untuk menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya. Jadi pemimpin di dalam sistem Islam itu bukan untuk menerapkan undang-undang rakyat, bukan. Tetapi pemimpin dalam sistem Islam itu untuk menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya. Maka hari ini kita temukan banyak dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menegakkan hukum Allah. Bahkan kita akan mendapatkan 3 label kalau kita tidak menerapkan hukum selain hukumnya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Nah, label pertama jika kita tidak menegakkan hukum selain hukumnya Allah, fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun. Nah, status yang kedua zalim. Bahkan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi ketika ada orang yang mengimani hukum Allah itu tidak wajib, bahkan dia menyatakan hukum yang terbaik bukan hukum Islam, dia menerapkan selain hukum Allah itu karena meyakini yang baik bukan dari Allah, maka ketika menerapkan hukum pada kondisi ada keyakinan hukum Allah itu tidak baik, dia masuk kategori kafir. Bukan lagi zalim, bukan lagi nifak, tapi sudah kafir kalau sampai ada keyakinan di diri seorang muslim bahwa hukum Allah itu tidak wajib, bahwa hukum yang terbaik justru selain hukumnya Allah. Ketika dia menerapkan hukum itu, maka dia terkategori kafir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perintah menegakkan hukum Allah ini kalau tidak ada institusi yang menegakkannya? DKM masjid bisa dakwah, tapi batasannya hanya di wilayah DKM. Tidak mungkin DKM masjid mengirim surat utusan ke Eropa, ke Inggris, ke Amerika untuk menyeru kepada Islam. Tidak bisa, karena terbatas kewenangannya. DKM masjid juga tidak bisa menghukumi orang yang mencuri dengan potong tangan, karena bukan kewenangan, dan kaifiyahnya tidak demikian. Harus ada hukam, penguasa yang menegakkan Islam, yang punya kewenangan menegakkan hudud. DKM masjid juga tidak punya kewenangan, walaupun para pengajarnya khatam fikih, ngerti fikih, ada hukum kisos. Ketika ada kasus seseorang dipukul, lalu DKM memutuskan pukul ganti, tidak. DKM masjid juga tidak punya kewenangan menghilangkan riba. Jangankan menghilangkan riba, melarang riba pun tidak bisa, karena kewenangannya ada pada negara. Padahal jelas
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia bersabda, "Ar-riba salasuna wa sab'una baban, aisaruha ayyang kilar rajul ummah." Dosa riba itu ada 70 pintu, yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi hari ini ketika Menteri Keuangan sedang dieluk-elukan, dia menggelontorkan uang-uang yang akan dikelola secara ribawi 200 triliun kepala perbankan agar dipaksa mengucurkan dalam bentuk kredit-kredit ribawi. Perdebatan di tengah kaum muslimin justru menggunakan pemikiran-pemikiran sekuler untuk mengoreksi itu. Tidak pernah ada yang menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk mengevaluasi penerapan ekonomi yang berbasis riba, yang justru itu yang menjadi pangkal dan bala ekonomi kita. Bayangkan jika kita berusaha menghindari riba karena khawatir dengan zina, tapi negara yang berbasis sekuler ini justru menjadikan riba sebagai soko guru perekonomian. Karena itu urgen sekali kekhilafan ini untuk bisa tegak kembali setelah tahun 1924 itu diruntuhkan. Kenapa? Karena tidak akan bisa syariat ini tegak, hudud tegak, kisah tegak, dia tegak, takjir mukhalafah tegak, kecuali ada institusi yang menegakkannya. Dalam konteks tidak ada institusi, maka kewajiban menegakkan institusi itu sama wajibnya dengan kewajiban menegakkan hukum Allah. Kaidah fikih menyatakan mala yatimu wajibu ila bihi fahuwa wajib. Jika satu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Dan hari ini tidak akan mungkin kita bisa menegakkan hudud, qisas, diyah, takjir, mukhalafah, mengelola harta-harta yang masuk kategori al-milkitul amah berupa tambang, baik itu nikel, emas, batu bara, mengelola tambang-tambang yang lainnya, gas, dan juga harta-harta milik umum seperti hutan, laut dengan syariat Islam yang itu harus dikelola negara. Negara hanyalah wakil dari umat yang kemudian manfaatnya dikembalikan kepada rakyat melalui distribusi pemeliharaan urusan-urusan oleh negara tanpa adanya negara yang mengadopsi syariat Islam. Coba bayangkan hari ini kita rebutan 3.500 triliun rupiah dari memeras rakyat dengan pajak-pajak. Sementara potensi kekayaan alam yang oleh syariah itu menjadi wewenang negara, yang harusnya itu menjadi sumber untuk mengelola keuangan negara dan memakmurkan rakyatnya, yakni harta-harta tambang yang potensinya bisa 7.000 triliun per tahun, hari ini dijarah oleh swasta, dijarah oleh asing, dikuasai oleh korporasi. Lalu ketika negara butuh mengelola pemerintahan, mengambil pajak dari rakyatnya. Naudzubillah. Dan ini tidak bisa kalau tidak dengan sistem Islam. Sebagaimana dahulu para khalifah memimpin rakyat dengan syariat Islam. Tidak mungkin kita berhalusinasi ingin kesejahteraan seperti era Umar bin Abdul Aziz, di mana saat itu tidak ketemu lagi asnaf zakat. Kenapa? Semua udah berkecukupan. Sampai harta-harta zakat yang didistribusikan itu kembali ke Baitul Mal. Karena tidak ketemu asnaf zakat, gak ketemu orang fakir, gak ketemu orang miskin. Akhirnya harta itu kembali ke Baitul Mal. Sampai-sampai kambing pun itu tidak dimakan oleh serigala. Maka pada suatu ketika terjadi sebuah peristiwa, seorang Yahudi pengembala kambing melihat ada seekor kambing diterkam oleh serigala. Wah, ini berarti ada pertanda buruk. Ternyata setelah itu terdengar kabar wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadirin sidang jemaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bahwa umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali umat ini mengambil apa yang dahulu membuat baik para generasi terdahulu, generasi terdahulu, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, semuanya menjadi baik, mendapatkan kemuliaan. Ada izul Islam wal muslimin. Kenapa? Karena mereka menerapkan syariah. Ada institusi khilafah. Imam-imam besar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, itu tidak lahir dari ruang sekularisme yang rusak pemikirannya, yang di sana al-haq dan al-batil tercampur baur, tapi mereka hadir dalam sebuah iklim kekuasaan yang islami, yakni mereka lahir dari periode abad era kekhilafan.
Di mana syariat Islam diterapkan? Terlepas. Selalu saja dalam penerapan ada anomali, tetapi hari ini ketika syariat tidak diterapkan sama sekali, maka yang terjadi bukan izul Islam wal muslimin, yang ada adalah penderitaan yang selalu mendera seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin terpecah belah lebih dari 50 negara. Kaum muslimin tercerai-berai, tidak ada yang menolong. Kaum muslimin dizalimi, hartanya dijarah oleh sistem kapitalisme, dan kaum muslimin menjadi pengemis di negerinya sendiri yang kaya raya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan shalihan wa qalu innani minal muslimin. Wa qala aidan walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita kokohkan tekad komitmen sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang tidak akan pernah menundukkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu, dan tidak akan pernah mengkorupsi ajaran Islam dengan menyampaikan sebagian dan menyembunyikan yang sebagian yang lain, dan tidak akan pernah takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Kenapa? Karena itulah sunnah bagi pengemban dakwah. Rasulullah yang mulia saja, yang maksum saja dilempari batu, dilempari kotoran, dianggap orang gila, dianggap tukang sihir. Lalu kalau hari ini kita mengemban dakwah dianggap radikal biasa saja, dianggap ini sedang melakukan proses untuk mendelegitimasi, biasa saja. Karena namanya dakwah itu pasti akan terjadi apa yang disebut dengan asyira'ul fikr, pertarungan pemikiran. Tidak akan pernah ada al-haq dengan al-batil, itu kompromi. Maka Rasulullah SAW pernah ditawari kekuasaan oleh penduduk Mekah dengan komitmen untuk berkompromi. Sehari kekuasaan untuk Nabi, sehari kemudian untuk mereka untuk menyembah berhala-berhala mereka. Dan Nabi tegas, tidak mau. Jangankan kekuasaan yang ecek-ecek, matahari di tangan kanan Nabi, bulan di tangan kiri, ya Rasulullah tetap menolak, dan Rasulullah tetap komitmen dengan dakwah sampai Allah menangkan dakwah Rasulullah dan Rasulullah mendapatkan nusrah sehingga Rasulullah hijrah di Madinah. Sejak saat itulah kaum muslimin mendapatkan kemuliaan. Jadi periode penandaan izul Islam kaum muslimin itu adalah periode hijrah. Itulah periode pertama kaum muslimin memiliki negara, periode yang oleh Imam Ali dijadikan rujukan sebagai titik awal penanggalan. Bukan kelahiran Nabi, bukan diangkatnya Nabi sebagai Nabi, tapi saat Nabi hijrah. Karena saat Nabi hijrah itulah kaum muslimin punya kesatuan, kekuasaan, kepemimpinan, dan bisa menegakkan Islam secara kafah. Hari ini Islam itu sudah tidak diterapkan lagi. Kaum muslim terpecah dalam lebih 50 negeri kaum muslimin. Ada yang menggunakan sistem republik, ada yang menggunakan kerajaan, ada yang monarki konstitusi. Semuanya kadang-kadang ada sebagian menerapkan Islam walaupun parsial, tapi mayoritasnya menelantarkan hukum Allah. Sehingga ketika ada saudara-saudara kita di Palestina menghadapi ujian yang luar biasa, tidak ada satupun tentara dari negeri-negeri yang hari ini mengaku negeri muslim untuk dikerahkan menolong saudara. Kenapa? Karena hanya khilafah yang memang punya metode kewajiban untuk mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam dan jihad fisabilillah. Dan hanya khalifah yang bisa menekan tombol jihad, yang itu membuat gentar seluruh negara dan bangsa di dunia. Karena itu hari ini adalah kesempatan kita, kesempatan di akhir zaman, karena Nabi juga sudah mengabarkan bisyarah, kabar gembira akan kembalinya khilafah alamin haji nubuwah. Dalam sebuah hadis yang panjang
juga hadis-hadis yang lain yang relevan bahwa kaum muslimin akan bangkit kembali. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari putra-putra kaum muslimin yang menjadi bagian dari yang membangkitkan Islam. Kita adalah bagian dari kaum muslim yang mengembalikan kekhilafan Islam dan kembali menegakkan Islam. Kita adalah bagian kaum muslim yang kelak akan dikirim untuk membebaskan Palestina, sebagaimana dahulu tentara Khalifah Umar bin Al-Khattab membebaskan Al-Quds untuk yang pertama kali. Kita akan kembali dikirim sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pernah membebaskan Palestina untuk yang kedua kalinya. Dan kitalah insya Allah yang akan kembali membebaskan Palestina pada pembebasan ketiga dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Dan terakhir, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, lindungi kaum muslimin semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah sampai ajal menjemput. Karena harga mati bagi seorang muslim hanyalah harga mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana wasiat takwa, ya, kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Mari kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hsyur ikhwanana fi Syam, fil Iraq, fil Gaza, fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ja'alna daulatan islamiyatan karimatan allati tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa tughyana wa ahlah. Allahumma ja'al biladil muslimin khilafah rasidah ala min hajjin nabik allati tadbiku syari'ataka wa sunnatan nabik. Allahumma arhamna bi taufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bi tadbiqi syariah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil